Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di Purple Nut Channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi di kuliah drama, yaitu How to Write a Play Script, di mana partnya akan terbagi dalam 3 sesi. Kali ini kita akan membahas part 1 dulu, yaitu tentang brainstorming your narrative from WikiHow. Saya mengambilnya dari sebuah sumber yang terpercaya ya. Jadi kali ini kita akan mencoba belajar untuk memulai bagaimana membuat sebuah skrip atau naskah, di mana Anda dituntut di sini untuk mampu melakukan semacam brainstorming atau mind mapping atau apapun itu. Silakan diambil kertasnya untuk melakukan semacam coret-coret dulu atau bagaimana, karena itulah awal dari bagaimana sebuah cerita itu bisa diangkat. Nah, kita mulai ya. Jadi dalam menulis skrip, dalam menulis naskah, Anda harus paham dulu bahwa naskah itu salah satu bagian dari elemen dalam drama atau play. Kita lihat pengertiannya dulu. Script definition is the written dialogue, description and directions provided by the playwright, ya. Jadi di dalamnya nanti akan ada describe the setting of the play so that the crew can determine the setting, scenery, and props, and then put the character's name in bold before their line of dialogue, and then separate the character's name and dialogue with a colon. Put stage directions in parentheses. Ya, Anda bisa melihat contoh-contoh dari skrip yang sudah jadi dengan silakan searching atau googling. Anda akan melihat di situ bagaimana penggunaan tanda baca, bagaimana peran itu dibagi di sana, dialog punya siapa, itu akan terlihat di naskah drama. Nah, itu nanti adalah produk dari script. Kita mulai dulu dari part 1 yang memperkenalkan kepada Anda dulu bagaimana cara menggali ide untuk mendapatkan ide cerita yang menarik ya. Nah, kita lihat dulu, if you have an idea for a play script, perhaps a very good idea, tiba-tiba Anda memiliki imajinasi atau cerita yang tiba-tiba terlintas dan ingin Anda tuangkan, ingin Anda ceritakan. You want to expand it into a comedic or dramatic storyline, but how? You don't know how. Anda mungkin memiliki kisah pengalaman pribadi atau sahabat atau siapapun yang Anda lihat, mungkin percintaan mereka atau kisah perjuangan hidupnya atau apa, tragedi atau storyline, apapun itu Anda ingin menceritakannya kembali, Anda harus memahami langkah-langkahnya ya. Although you may want to dive right into the writing, your play will be much stronger if you spend the time planning out the storyline before you start your first draft. Ya, yang Anda lakukan adalah membuat draft atau outline. Anda akan mencoret-coret dulu apapun yang terlintas, itu adalah dasar pertama Anda dalam membuat sebuah cerita. Kita mulai, kita lihat dari yang pertama. Yang pertama, Anda putuskan dulu. You decide what kind of story you want to tell. Anda mau bercerita apa? Umum aja dulu. Anda tertariknya yang mana? Is it a comedy, romantic story? It's a tragedy? It's a mystery? Is it has rising action? Many more. Apapun yang terlintas dalam benak Anda, coba dipikir-pikir aja dulu, ditebak-tebak aja dulu, atau dipahami-pahami aja dulu Anda terlintasnya yang mana. Through every story is different. Most plays fall into categories that help the audience understand how to interpret the relationship and events they see. Anda akan mencoba mengenalkan kepada orang-orang bahwa ini adalah tentang apa. Misalnya Anda ketika Anda membaca sebuah novel Harry Potter misalnya, you want that's imaginative, that's is a story adventure atau tentang magic atau tentang apa, itu langkah awal dalam menentukan Anda maunya apa ya. Yang kedua, you do brainstorming the basic parts of your narrative. Think about the story progressions.
mulai dari beginning, middle, and the end. Itu sudah ada di otak kita. Bagaimana awalnya adalah dia seorang gadis biasa, miskin, nggak punya uang untuk kuliah atau bagaimana, and then middle-nya dia mendapatkan satu opportunity ketika dia bertemu dengan seseorang, itu membuka peluang dalam hidupnya atau bagaimana, atau kisah hidup yang jatuh bangun atau bagaimana, endingnya bagaimana, Anda mau dia nanti sukses atau malah tragis atau bagaimana, it's up to you. Anda bisa bernarasi di situ. The narrative arc is the progression of the play through beginning, middle, and the end. Yes, the technical terms. Yang kedua, you think about the technical terms. Exposition ya, cara Anda memaparkannya bagaimana. And then rising actions-nya, apa yang terjadi sebagai konflik utama atau konflik-konflik selanjutnya yang akan Anda paparkan di cerita ini. Bisa jadi dia mengalami musibah misalnya, atau dia kehilangan, atau dia harus jatuh bangun berkali-kali. Itu kan bisa menjadi rising action. Kalau Anda masih ingat yang kita bedah minggu lalu, itu tentang film yang dimainkan oleh Tom Hanks, Anda bisa melihat bahwa even single character dia bisa menghadirkan cerita perjuangan bertahan hidup di tengah hutan, terdampar, terasing sendiri. Dia mencoba melakukan exposition, rising actionnya ketika dia mulai putus asa, atau resolutionnya nanti dia dapat bantuan atau bagaimana. Pikirkan dulu, pikirkan saja, lalu lakukan coret-coret sebagai bentuk outline atau ya brainstorming and mind mapping. Itu hal yang harus Anda lakukan. Anda bisa mengkerangkakan pikiran dan ide Anda terhadap cerita dengan melakukan brainstorming. Lalu yang ketiga, think about the order or sequence of events. Anda pikirkan urutan kejadiannya dan alurnya, maksudnya bagaimana kisah itu terjadi dalam part-partnya gitu. Apakah dia langsung falling action, apakah Anda mau mengenalkan dulu alurnya, Anda mau maju, atau Anda mau mundur alurnya, atau mau alur campuran, bolak-balik. Itu kemampuan Anda bercerita nanti ya. And then this is still in a puzzle. Ya, semua ini masih dalam bentuk puzzle yang berserakan. Itu bebas. Anda masih coret-coret sana, coret sini, and then just try to collect them. And then Anda mulai menyatukannya. Nah, yang ketiga, you decide what needs to be included in the exposition. Apa yang akan Anda isi lagi di pemaparan ini, because expositions opens a play by providing basic information needed to follow the story. When and where does the story take place? Itu bisa Anda mulai kejadian ini di misalnya di Monas, atau di Taman Ismail Marzuki, atau di mana, di bandara, atau di pantai, atau di hutan, di gunung. You do the setting, you choose the setting. And then who is the main character? Minggu lalu kita sudah membahas beragam karakter dan bedah karakter. Anda tahu sekarang ada main character, ada protagonis, and then ada antagonis, and ada peran pendukung yang banyak. Itu Anda mulai menentukan the main and the secondary. Siapa yang akan menjadi temannya, siapa yang akan menjadi bagian dari konflik, siapa yang akan menjadi the main antagonisnya, siapa yang akan menjadi peran pembantu untuk di sininya. Anda bisa melihatkan karakter-karakter yang saling menguatkan itu. What is the conflict? Lalu Anda akan menentukan konfliknya akan seperti apa. Apakah terjadi murder, pembunuhan, apakah terjadi bencana, atau ketika si main character menghadapi masalah yang begitu hebat, atau terjadi apa, itu pasti akan ada top of the conflict, puncaknya. And then what is the mood of the play? Apa mood Anda? Apa irama atau the theme, the topic of your play? Apakah itu komedi? Pasti akan berisi diksi-diksi yang lucu, atau setting yang absurd, itu yang orang bisa pahami, seperti cerita yang disajikan oleh Raditya Dika. Itu berbau komedi sekali ya, dengan pemilihan setting, karakter, dan
alur yang dia pakai itu semuanya berbau komedi, atau Anda mau menyajikannya malah dengan romantic. Romantic means romantic, kisah percintaan yang terjadi antara main character dengan si lawannya, seperti film-film atau play-play Korea yang lagi hits ya kan, itu banyak yang bercerita tentang romantik. Atau bisa Anda gabungkan romantic komedi, itu bisa. Lalu tragedy atau apapun, it's free, up to you. Nah, ini salah satu phrase experiment itu yang dipakai orang dalam acuan alur atau plot ya. Transition, the exposition into rising action. Anda bisa lihat di sini. Pertama ada exposition dulu, Anda mengenalkan karakter, mengenalkan cerita, perkenalan awal, inciting incident, and then Anda naik ke rising action, mulai konflik itu terjadi, misalnya salah milih apa gitu, salah beli apa gitu, yang berakibat pada climax di cerita tersebut, and then climax akan berakhir menjadi falling action hingga terjadinya resolution. Ini bisa jadikan patokannya. Yang kelima adalah decide how your conflicts will be resolved. Bagaimana konflik yang diciptakan tadi akan teratasi. Apakah happy ending, where the main character get what she or he wants, atau tragic ending, where the audience learns something from the main character's failure, or denouement, which all questions are answered. Ini memang betul-betul ending adalah salah satu yang menarik ya, karena banyak penulis naskah itu, scriptwriter itu menulis cerita, kadang mereka suka mengejutkan pembaca gitu, membuat penonton atau pembaca itu menebak-nebak, guessing the ending, dan itu sangat menarik. Lalu develop a story, kembangkan lagi ceritanya dari coretan yang masih dalam bentuk puzzle-puzzle tadi. Anda bisa tambahkan where does the story take place, mungkin who is your main and secondary character, list them, mulai menata, melist, mendaftar siapa aja pemeran yang Anda pilih, what is the central conflict, what happened to the characters, and how is the conflict resolved. Itu mulai Anda kembangkan lagi. The last one, you deepen your story with plot development. Yes, perdalamlah cerita Anda dengan kekuatan plot, karena plot itu betul-betul membantu kita dalam menyajikan cerita gitu, karena plot tidak harus selalu maju, tidak harus selalu mundur, kita bisa campur dengan memanggil mungkin yang tadinya bercerita tentang ini, tiba-tiba kita menceritakan masa lalunya, lalu dia mulai memikirkan masa depannya. Itu kan bisa alur maju dan mundur dan campuran yang bisa kita sajikan. What are the relationship between the characters? How do the characters interact with the central conflict? How can you structure the story? What is the logical causal progression and leads each event to the next one? Ya, ini adalah pendalaman yang dilakukan setelah yang pertama-tama Anda tulis tadi sudah mulai tertata ya, karakternya jelas, main karakter dan secondary-nya sudah Anda tentukan, settingnya sudah Anda tentukan, plotnya juga sudah semakin jelas, lalu bagaimana Anda menghadirkan konflik, atau resolve-nya, atau mood cerita Anda tentang apa, itu semua sudah terbentuk dan terbungkus rapi, maka you deepen your story with the plot development. Nah, begitulah untuk part 1 ini. Silakan Anda lakukan semacam coret-coretan dulu bagaimana sebuah cerita itu mulai terbentuk dan mulai terpikirkan. Nah, kita akan lanjut dengan part 2 insyaallah minggu depan untuk melanjutkan how to write a script bagian 2. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.